Jangan lupa subscribe dan lonceng. Toing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pemirsa dengan Titian Kehidupan Channel. Pemirsa, pada episode yang kemarin sudah saya ceritakan bab kedatangan Mas Banu, teman pengajian di Kota Lama dari Pak Darwis, bersama seorang ustadznya yang bernama Ustadz Umar. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Pemirsa, ketika Pak Banu dan ustadznya sudah dipersilakan masuk dengan Bu Darwis, maka mereka membicarakan sesuatu yang kelihatannya serius. Dan ketika itu Bu Darwis menceritakan mulai dari menempati rumah itu dan mengalami peristiwa-peristiwa yang ganjil dan aneh, diceritakan semuanya sampai pada akhir detik itu juga. Dan kemudian si Bu Darwis ini bertanya kepada si Mas Banu. Mohon maaf Mas Banu, apa Mas Banu sudah menghubungi suami saya? Oh sudah Mbak, sudah. Tadi pagi setelah saya sudah di perjalanan, saya menghubungi Mas Darwis. Dan beliau mengatakan juga akan pulang lebih cepat dari biasanya. Seperti itu Mbak. Oh ya sudah Mas Banu, kalau itu terima kasih atas perhatiannya. Nah, setelah mereka berbincang ringan setelah itu, tak lama kemudian datanglah si Pak Darwis ini. Dan selang beberapa waktu, kemudian Pak Darwis turun dari mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari dalam. Waduh, Mas Banu, sudah datang tadi Mas? Tidak Mas, barusan saya datang dan kemudian disambut oleh istri Anda. Kami bercerita mengenai hal-hal yang kemarin Mas Darwis alami. Dan ini tolong perkenalkan dulu, ini Ustadz saya, Ustadz Umar. Kemudian Pak Darwis sama si Ustadz Umar ini saling berjabat tangan dan memperkenalkan diri. Secara tak sengaja dan secara spontanitas, Ustadz Umar ini langsung menanyai si Pak Darwis. Mohon maaf Pak, apakah Bapak tadi membawa teman di dalam mobilnya? Si Pak Darwis terkejut dan heran. Hah? Maksud gimana ya? Ya mungkin Pak Darwis bersama seorang teman atau bagaimana gitu di dalam mobil. Kok saya kayaknya tadi melihat sesuatu di dalam mobil begitu, kata si Ustadz Umar. Dan kemudian Pak Darwis ini menjelaskan apa adanya. Memang dia pulang itu dengan sendirian. Mohon maaf Pak Darwis, mungkin saya akan bertanya lebih detail atau ya lebih lengkapnya gitu ceritanya seperti apa. Dan mohon maaf juga, saya mohon Anda tidak tersinggung dengan pertanyaan saya. Oh monggo Pak Ustadz, silakan, apa yang mau ditanyakan? Memang aslinya Pak Darwis sama istrinya ini ya memang peranakan Jawa, jadi logatnya pun itu lemah lembut lah, jadi penuh dengan sopan santun dan keakraban gitulah. Nah, jadi Ustadz Umar ini menanyakan mungkin ada seorang sahabat dekat atau famili dekat yang begitu akrab dengan Pak Darwis semasa hidupnya. Nah, kemudian Pak Darwis mengingat-ingat. Setelah beberapa saat kemudian Pak Darwis menjawab, mohon maaf Pak Ustadz, ini kayaknya tidak ada. Jadi teman rekan kerja saya dan saudara-saudara saya itu ya biasa-biasa saja, nggak ada yang seakrab yang kemudian kemana-mana mungkin
mengikuti saya atau kemana saya pergi dia selalu ingin ikut, itu tidak ada. Jadi biasa-biasa saja, normal-normal saja. Nah, Pak Umar ini, Pak Ustadz ini kemudian menanyakan perihal kerja sih Pak Darwis. Dan mohon maaf Pak Darwis ya, saya mau tanya, apakah proyek Pak Darwis ini jauh dari sini? Si Pak Ustadz ini mencoba untuk mengorek segalanya dari Pak Darwis. Ya dengan senang hati juga Pak Darwis menceritakan detail secara rinci. Oh tidak Pak Ustadz, jadi proyek saya dari sini dekat-dekat saja, sekitar 3 km lah. Kalau sekiranya Bapak Darwis tidak capek dan tidak keberatan, saya kepingin tahu lokasi proyek itu. Nah akhirnya Pak Darwis ini tanpa mengenal rasa lelah, memang baru datang kerja, dia langsung berpamitan sama si istri. Kemudian Ustadz Umar, Mas Banu dan Pak Darwis segera meluncur ke proyek. Sesampainya di proyek, mereka bertiga langsung menuju kantor utama dari dinasnya si Pak Darwis ini. Pak Umar mulai mengeluarkan energi positifnya, mengira-ngira sosok-sosok makhluk yang diceritakan Bu Darwis ini yang sering menggoda dia itu sama Ustadz Umar ini mulai digali. Jadi ya semacam memeriksa sinyal lah, aslinya makhluk itu berasal dari mana. Setelah memeriksa ruangan kantor si Pak Darwis, Pak Umar mohon ditujukan atau diantarkan ke lokasi proyek yang sedang dikerjakan. Sampai di lokasi, Pak Ustadz Umar ini langsung menghentikan langkah dan diikuti oleh Mas Banu dan Pak Darwis. Dan mereka bertanya, mohon maaf Pak Ustadz, ada apa ya? Bentar Pak Darwis, saya kira kita nggak usah menuju ke lapangan proyek terlalu jauh, saya kira sudah cukup di sini saja. Apa Pak Ustadz merasakan sesuatu atau melihat sesuatu Pak Ustadz? Tanya sih Pak Darwis. Dan si Ustadz Umar ini mempersilahkan untuk kembali ke kantor. Mari Pak Darwis kita ngomong-ngomong sebentar dulu di kantor. Maka bertiga ini segera menuju kembali ke kantor. Nah di kantor itulah Pak Darwis sedikit penasaran kenapa tadi Ustadz Umar ini menghentikan langkah mendadak seperti itu. Kemudian Ustadz Umar mengatakan, mohon maaf Pak Darwis, sekali lagi mohon Anda jangan tersinggung dengan pertanyaan saya. Silakan Pak, silakan, apa yang ingin ditanyakan? Jadi si Pak Darwis ini sedikit penasaran, sedikit ingin tahunya itu sudah mulai terobati dengan kehadiran Ustadz Umar yang sudah nampaknya sudah mulai serius. Nah, setelah itu Ustadz Umar segera mengatakan dan bertanya kepada si Pak Darwis, apakah proyek ini milik Pak Darwis sepenuhnya? Kemudian Pak Darwis menjawab, oh, bukan Pak, bukan Ustadz. Jadi saya ini cuma pekerja saja. Kebetulan saya dapat mandat jadi seorang manajer produksi. Jadi mau nggak mau ketika perumahan ini sudah dibangun, saya harus mengawasinya secara langsung. Jadi saya ini cuma pekerja Pak, saya cuma bawahan. Bos saya ada di kota saya yang lama. Oh seperti itu. Begitu sih Ustadz Umar pagi. Jadi Pak Darwis ini di sini cuma tugas kerja gitu ya? Betul Pak Ustadz.
Kalau begitu, saya mohon maaf ya Pak Darwis, saya akan menanyakan perihal yang sangat prinsip sekali. Apa agama bos Anda? Wah, yang saya tahu ya, mohon maaf ya, yang saya tahu nih kayaknya non muslim. Itu jawab si Pak Darwis. Ustadz Umar mengangguk-angguk, dan kemudian beliau mengatakan ya semacam kayak ragu-ragu. Apa bos Anda itu sering, mohon maaf, sering melakukan ya semacam penyelewengan, mohon maaf ya, dalam ini sering menggunakan kekuasaannya untuk melakukan sesuatu dengan segala cara untuk menempuh agar bisnisnya berkembang. Begitu tanya si Ustadz Umar. Dan Pak Darwis ya memang menjawabnya apa yang dia tahu, jadi dia nggak tutup-tutupi. Mohon maaf ya Pak Ustadz, setahu saya bos saya itu melakukan kerjaan ini secara profesional. Jadi dia itu menekankan anak buahnya untuk kerja yang disiplin, profesional, dan penuh tanggung jawab. Begitu Pak Ustadz. Kemudian si Ustadz Umar ini menimpa, begini Pak Darwis, yang saya rasakan dan saya lihat dari batin saya, proyek ini, yang maaf ya, ada yang nggak beres Pak Darwis. Ada yang nggak beres gimana? Itu kata si Pak Darwis. Kemudian Ustadz Umar juga menipan, ini ada semacam kekuatan magis ya, ada kekuatan lain sehingga proyek ini nampak seperti proyek yang wah, yang seakan-akan itu tidak ada duanya. Dan orang memandang pun ya, padahal ini proyek kan masih terbengkalai, istilahnya masih pembabatan, istilahnya masih dalam taraf pengerjaan awal. Ini di mata orang-orang itu sudah indahnya sudah bukan main, Pak Darwis. Jadi Pak Darwis itu setengah kaget. Masa Pak Ustadz? Betul. Jadi orang ini ya nanggap dari luar, dari jalan besar itu seolah-olah proyek ini sudah bagus dilihat, sudah ada tamannya dan rumah-rumahnya sudah nampak bagus. Padahal kita tahu sendiri kan, rumah yang digarap sama Pak Darwis ya masih dalam taraf dasar, masih belum berwujud. Tapi ini nyatanya ketika dilihat orang itu sudah menarik. Lokasinya sangat bagus, strategis, dan lain-lain sebagainya. Itu penjelasan si Ustadz Umar. Nah, kemudian Pak Darwis semakin penasaran dan curiga. Maksud Ustadz Umar gimana ya? Saya masih belum pas ini menceritakan dan menangkap cerita-cerita dari Ustadz Umar ini, masih belum pas. Begini Pak Darwis, terus terang saja, proyek Anda ini ada kekuatan magis. Jadi ada semacam tumbal. Jadi proyek ini memang sengaja ditanam atau ya ditempatkan sesosok makhluk gaib untuk menarik perhatian orang-orang, calon penghuni dan calon pembeli rumah di sini. Jadi secara kasar itu proyek ini gak asli. Jadi ada kekuatan-kekuatan lembut, ada kekuatan-kekuatan gaib, ada kekuatan-kekuatan jahat yang mempengaruhi proyek ini. Nah, si makhluk gaib itu tadi mengetahui bahwa Pak Darwis ini itu bos di sini. Makanya makhluk itu sering mengutip Pak Darwis, sering ikut di mobil Pak Darwis. Kemudian setelah makhluk itu tahu
bahwa Pak Darwis di sini ini membawa anggota keluarga. Nah, anggota keluarga itulah yang jadi sasaran selanjutnya. Pak Darwis mau tahu dari jenis apa makhluk ini. Mohon maaf Pak, begitu kata si Pak Darwis. Maksud Ustadz Umar, makhluk yang di sini itu berwujud apa gitu? Ya betul. Pak Darwis ingin tahu apa, dari jenis apa makhluk ini. Makhluk ini yang lebih banyak disebut oleh orang sebagai jenis makhluk genderuwo. Itu sih Ustadz Umar menjelaskan panjang lebar. Baiklah Pak Darwis, agar istri Anda tidak cemas di rumah, mari kita lanjutkan pembicaraan di rumah Pak Darwis saja. Baik Pak Ustadz, kalau begitu maka bergegaslah ketiga orang ini kembali pulang. Nah, ketika sudah nyampe di rumah, ini sudah larut malam sebetulnya. Sudah larut malam, jadi kemudian Bu Darwis ini sudah menyiapkan makan malam, karena memang oleh tadi petang itu sejak Mas Banu dan Pak Ustadz datang itu mereka berdua masih belum disuguhi ya yang sekiranya itu mengganjal perut. Maka sudah sepantasnya lah Bu Darwis ini mempersiapkan menu makan dan dipersilakanlah mereka untuk makan malam. Setelah beberapa saat berlalu, setelah makan usai, setelah sholat juga usai, mereka melanjutkan ya rundingan yang mencekam ini. Kemudian dengan serta-merta juga Pak Darwis dan Bu Darwis menyatakan permohonan maaf apabila merepotkan, karena memang sudah larut malam. Memang waktu itu sudah sekitar jam 10 malam, jadi Mas Banu sama Ustadz Umar ini masih belum istirahat. Tapi memang karena beliau berdua ini ya, Mas Banu sama Pak Ustadz ini untuk niatnya memang untuk membantu, jadi ya diselesaikan malam itu juga. Dan kemudian Pak Ustadz Umar ini melanjutkan pertanyaannya secara rinci, apa yang akan mereka lakukan untuk kelanjutan. Nah, di saat itulah Ustadz Umar ini menyusun rencana. Begini ya Pak Darwis sama Ibu Darwis, besok kita merencanakan sesuatu di mana makhluk itu, makhluk genderuwo itu biasanya suka hadir ketika Pak Darwis sudah meninggalkan rumah. Betul Pak Ustadz, betul. Si Pak Darwis menimpali. Betul, memang istri saya selalu mengatakan seperti itu. Jadi ketika saya sudah tidak ada di rumah, makhluk itu sering mengganggu. Ya memang seperti itulah. Jadi sifat-sifat genderuwo memang seperti itu. Begitu katanya si Ustadz Umar. Nah, di saat penyampaian gagasan itu Ustadz Umar mengatur strategi. Jadi mulai pagi sekali, tidak seperti biasanya, ini Pak Darwis harus disuruh keluar rumah. Disuruh keluar rumah, ya langsung proyek bisa atau nunggu di mana bisa, yang penting harus keluar rumah. Dan diusahakan juga pembantu juga harus keluar rumah. Mas Banu, teman pengajian Pak Darwis, harus keluar rumah. Jadi yang di dalam rumah ini cukup istrinya sama si Diki. Nah, sedangkan si Ustadz Umar ini berpura-pura menyamar menjadi seorang tukang bersih-bersih untuk pekarangan. Jadi si Ustadz Umar ini menunggu di luar pekarangan. Jadi dia seolah-olah sedang bersih-bersih pekarangan, seperti itulah. Jadi memang disetting Bu Darwis ini diam di dalam rumah bersama Diki. Kemudian Ustadz Umar ini menyaru menjadi seorang tukang bersih-bersih kebun. Nah, dimulailah rencana itu. Kemudian datanglah pagi hari. Dan seperti tadi malam sudah dirundingkan, maka Mas Banu, Pak Darwis, dan pembantu ini segera meninggalkan rumah. Mulai pagi hari itu ya.
mulai sebelum seperti biasanya Pak Darwis berangkat kerja, ini rumahnya sudah sepi. Jadi tinggallah Bu Darwis sama Diki putranya ini di dalam rumah, sedangkan si Ustadz Umar berada di pekarangan sambil bersih-bersih. Nah, ketika itu perencanaan itu sudah dilakukan, sekitar jam 9 pagi, ini si Pak Darwis ini pulang. Ya tentunya mungkin ini Pak Darwis palsu ya, jadi Pak Darwis yang abal-abal ini. Nah, ketika si Pak Darwis ini masuk pekarangan, makhluk ini nggak nyadari bahwa ada seseorang ustadz yang mengawasi dari sudut pekarangan. Nah, kemudian si makhluk brengsek ini, si genderuwo ini segera masuk dalam rumah. Seperti biasa, jadi makhluk itu tidak pakai salam-salaman dah, tidak pakai assalamualaikum, tidak pakai seperti itu. Dia langsung masuk rumah dan segera si Bu Darwis ini membukakan. Tapi si Bu Darwis sudah siap ini. Settingan-settingan dari Ustadz Umar ini ternyata berjalan lancar. Dan ternyata suami abal-abal ini, si genderuwo ini datang semua. Loh, Papa, kok Papa sudah datang lagi? Ada apa, Pak? Apa ada yang ketinggalan? Atau ada yang lain? Seperti itu, si Bu Darwis sedikit menggoda. Si Darwis palsu ini ternyata sudah merubah sikap. Jadi dia mempelajari sifat-sifat dan sikap si Pak Darwis asli. Si genderuwo ini bersifat lemah lembut pada si Bu Darwis. Iya Mak, ini tadi aku waktu di kantor, aku kok langsung ingat sama si Diki ya, kangen gitu. Begitu katanya si Darwis abal-abal ini. Kemudian dia langsung masuk, mana si Diki Mah? Diki. Nah, dia seperti itu si makhluk brengsek ini. Si Bu Darwis juga mulai ragu-ragu. Ini makhluk genderuwonya atau ini suamiku yang asli? Gitu kata si Bu Darwis. Soalnya memang si makhluk brengsek ini sudah merubah sifatnya gitu loh. Jadi menirukan sosok Pak Darwis ini sempurna gitu. Tapi dia teringat sama kata-kata Ustadz Umar, jangan mudah terpancing. Genderuwo itu bisa merubah sikap, bisa merubah suasana seperti apa yang dia inginkan. Itu akhirnya si Bu Darwis ini menguatkan hati. Saya harus memegang apa kata si Ustadz Umar. Maka si Bu Darwis ini sangat hati-hati. Nah, tak lama berselang ketika si makhluk brengsek ini menghampiri si Diki, kemudian dia beralih menghampiri istrinya, menghampiri si Bu Darwis ini. Ma, aku kangen sama kamu, seperti itu. Nah, mulai sudah siasat-siasat busuk si genderuwo ini sudah dilancarkan. Aku kangen sama kamu, Ma. Si istri menanggapinya juga. Apa ini ada-ada aja. Ini lupa masih pagi. Itu si Bu Darwis. Kemudian si makhluk brengsek ini sudah mulai menuntut si Bu Darwis. Si Bu Darwis agak setengah meronta, setengah menolak itu. Kemudian si makhluk brengsek ini bilang dengan rayuan lembutnya, Mama kok gitu ya, aku kan kangen. Masa Mama gak kasihan lihat aku? Aku sudah rela-rela jauh pulang dari kantor ke sini demi ingin ketemu Mama. Itu katanya si makhluk brengsek. Wah, pokoknya hebat lah, acting si genderuwo ini hebat. Nah, secara serta-merta juga. Kemudian secara tiba-tiba Ustadz Umar nongol. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi, begitu kata si Darwis. Si makhluk ini langsung kaget, langsung menoleh. Tapi dengan kekuatan religi si Ustadz Umar ini, kekuatan ketakwaannya, si makhluk brengsek ini nggak bisa berkutik. Biasanya dia kalau kehadiran tamu atau kehadiran manusia yang lain, dia akan segera menghilang. Nah, ini ketika yang datang Ustadz Umar,
si makhluk brengsek ini nggak bisa ngapa-ngapain. Dia tetap berdiri saja. Ketika salam si Ustadz Umar sudah dijawab dengan Darwis, tanpa disuruh pun, tanpa komando apapun, si Ustadz Umar ini langsung masuk ke dalam ruangan, langsung menutup pintu dan berkata kepada si Darwis abal-abal, kamu sebenarnya siapa? Begitu kata si Ustadz. Si makhluk brengsek ini semakin kesal sudah bahwa penyamarnya ternyata kebongkar, dan dia dengan sedikit merubah bentuk dari wujud Darwis ke bentuk setengah-setengah jadi kayak gendruwo gitulah. Jadi kadang nampak manusia, kadang nampak seperti gendruwo yang hitam besar, kayak monyet hitam besar gitu. Nanti berubah lagi jadi Darwis, begitu seterusnya sambil berdialog dengan si Ustadz Umar. Nah, ketika Ustadz Umar bertanya, siapa kamu sebenarnya? Maka si Pak menjawab, aku penguasa proyek. maksud kamu mengatakan penguasa proyek apa? Bukankah itu proyek Pak Darwis? Dan Pak Darwis yang diberi kuasa di sana. Si makhluk brengsek ini juga menjawab, Darwis itu cuma suruhan dari tuanku. Darwis itu cuma pegawai biasa untuk mengatur manusia. Aku apa maksudmu mengatur manusia? agar proyek itu bisa dilihat menarik dan semua orang-orang tertuju matanya ke sana, maka akulah yang berkuasa. Begitu kata si gendruwo. Nah, akhirnya si Pak Ustadz Umar ini menangkap bahwa memang betul-betul ternyata gendruwo ini tumbal atau penunggu yang memang dipasang oleh bosnya Pak Darwis. Maka dengan ya mengeluarkan ilmunya mungkin seperti itu, si Ustadz Umar ini langsung mengatakan kepada si gendruwo, kalau begitu hubunganmu dengan tuanmu, dengan bosmu, kamu nggak ada hubungan dengan Pak Darwis dan keluarganya, dan sekarang silahkan pergi. Begitu kan kata si Ustadz Umar. Si gendruwo ini dengan congkaknya dia menolak. Apa kuasamu terhadap orang itu di sana? Karena memang gendruwo ini ingin menguasai tubuh si Darwis ini. Maka dengan segera Ustadz Umar itu ngomong, kamu jangan banyak tanya, sekarang pergi dari rumah ini, karena kamu tidak berkuasa atas manusia. Seperti itu sih Ustadz Umar. Kemudian dengan menggeramnya ya, si gendruwo ini ingin mencelakai si Ustadz Umar. Kamu belum tahu kekuatanku. Dan segera juga Ustadz Umar langsung mengeluarkan kekuatannya melalui doa-doa. Dia merapal doa sambil tangannya sedikit melakukan gerakan seperti memutar tasbih seperti itu. Nah, di saat itulah si gendruwo ini kayak merasakan sakit atau merasakan kepanasan. Jangan brengsek kau manusia. Sambil berkata seperti itu si gendruwonya. Maka langsung menghilang si gendruwo ini. Menghilang, dan kemudian si Bu Darwis ini langsung berteriak, Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. langsung seperti itu, bersyukur karena si pengganggu ini sudah pergi. Nah, kemudian Ustadz Umar ini menenangkan si Bu Dewi. Begini Bu Dewi, kayaknya ini harus kita bicarakan lagi. Maksudnya Ustadz gimana? Ya, kita harus bicara lagi dengan Pak Darwis dan Bu Darwis. Maka kalau ingin memang segera terbebas dari makhluk ini, Bu Dewi sama Pak Darwis harus mengambil sikap, harus mengambil ketegasan. Maksud Ustadz gimana? Nanti saja kita bicarakan. Seperti itu. Nah, kemudian karena memang ini situasi emergensi ya, situasi yang nggak bisa ditunda-tunda, karena memang si makhluk brengsek gendruwo itu tadi kayaknya memang sangat berambisi kepada si Bu Dewi sama si Bu Darwis ini.
Jadi Ustadz Umar meminta pada si Bu Dewi sama si Bu Darwis ini untuk segera menelpon suaminya agar segera pulang. Maka dilakukanlah apa yang diminta Ustadz Umar. Bu Dewi segera menelpon suaminya. Assalamualaikum. Ini barusan saja Ustadz Umar sudah merencanakan rencananya dan alhamdulillah berhasil, Pak. Sekarang Papa diminta pulang oleh Ustadz Umar untuk menyelesaikan perkara ini secepatnya. Nah, setelah Bu Dewi menelpon seperti itu, kemudian Pak Banu pun sama pembantu itu untuk dipanggil pulang kembali. Nah, setelah Pak Banu masuk ke ruang tamu dan pembantu sudah masuk ke dapur, maka sambil menunggu Pak Darwis dimulailah percakapan itu. Begini Bu Dewi, Bu Darwis, saya mohon maaf, begitu kata si Ustadz Umar. Sebetulnya saya tidak kuasa dan tidak berhak menyuruh Ibu sama Pak Darwis untuk melakukan apa yang akan saya utarakan. Itu juga kembali sama Bu Darwis dan Pak Darwis. Kalau apa yang saya katakan nanti ini diterima baik, ya alhamdulillah. Kalau sekiranya Ibu sama Pak Darwis bersikukuh dengan bendera Ibu sama Bapak sama Pak Darwis, ya silahkan. Begitu kata si Ustadz Umar. Nah kemudian si Bu Darwis ini penasaran, maksudnya saya disuruh apa ya Pak Ustadz? Intinya Ibu sama Bapak harus pulang kembali ke kota asal dengan resiko apa? Itu sih Ustadz Umar. Nah kemudian setelah beberapa lama Pak Darwis pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu sempat. Kemudian segera duduk Pak Darwis dan langsung tanya pada si Ustadz Umar, bagaimana ya Pak Ustadz? Kemudian ternyata yang menyaut ini istrinya. Begini Pak, kita sama Pak Ustadz ini harus disuruh pindah. Bagaimanapun caranya kita harus meninggalkan rumah ini. Hah? Kok gitu ya Mak? Ya tanyakan saja sama Pak Ustadz Umar. Seperti itu kata si Bu Dewi. Akhirnya Pak Umar menjelaskan ulang. Begini Pak Darwis, tumbal yang dipasang di proyek itu memang tumbal-tumbal yang sesungguhnya. Makhluk itu sangat jahat, susah untuk diusir. Diusir sekali dia pergi, nanti akan kembali lagi. Dan ini akan mengancam seluruh karyawan. Nanti setelah Pak Darwis yang kena ganggu keluarganya, si makhluk ini akan kembali mendatangi keluarga-keluarga dari pekerja-pekerja yang lain. Seperti itu terus-menerus. Sampai di suatu saat akan timbul korban. Dan biasanya makhluk jenis seperti ini, itu yang kena gangguan pertama itu adalah seorang wanita. Setelah wanita itu bisa dikerjai, dia akan menguasai wanita itu, merubah sifatnya, merubah kelakuannya menjadi buruk dan sebagainya. Dan kemudian di akhir cerita, di akhir-akhir kejadian itu mesti akan menimbulkan suatu kesengsaraan. Nah sekarang tergantung Pak Darwis. Pak Darwis mencintai pekerjaan ini silahkan, dengan resiko bertarung dengan si gendruwo, mengambil resiko-resiko yang buruk mungkin. Atau Pak Darwis berhenti sekarang juga dari pekerjaan itu. Silakan dipikir seperti itu. Jadi Ustadz Umar ini menyampaikan dengan muka serius, karena memang ya yang Ustadz Umar ketahui mungkin ya jenis-jenis makhluk seperti itu memang jahat benar ya. Jadi si Pak Darwis ini dikasih pilihan, terus berkecimpung di proyek dengan gangguan-gangguan kedua yang sangat jahat, atau meninggalkan pekerjaan itu untuk kembali dalam kehidupan yang normal.
Nah, saat malam itu juga kemudian Pak Darwis dan Bu Darwis ini berunding. Jadi Pak Darwis ini memohon izin pada Mas Banu dan Pak Umar dan Ustadz Umar ini untuk masuk ke dalam kamar dulu, sekedar rundingan sama istri. Maka dipersilakan sama Ustadz Umar, silakan Bapak sama Ibu Darwis untuk berunding dulu. Nah, ketika beberapa saat rundingan ini sudah selesai, keluarlah si Pak Darwis dan Bu Darwis. Keluar, akhirnya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ustadz Umar. Ustadz Umar dan Mas Banu, saya mengucapkan sangat-sangat beribu-ribu terima kasih atas bantuan Anda berdua. Ya memang sebetulnya kita hidup ini tidak perlu dan tidak usah mengejar ambisi terlalu tinggi yang nantinya juga akan mengorbankan jiwa dan nyawa kita mungkin. Jadi si Pak Darwis ini sudah mengambil keputusan seolah-olah dia akan berhenti dari perusahaan itu. Nah, ketika beberapa jam saat kemudian si Bu Darwis juga mengatakan kepada si Ustadz Umar, ya Pak Ustadz, saya juga sudah memutuskan dan mendorong suami saya untuk berhenti dari pekerjaan ini. Daripada kita menanggung dosa terus-menerus dengan pekerjaan yang mengandung kesesatan, biarlah kami hidup dan usaha apa adanya, yang penting halal dan tidak diganggu makhluk-makhluk jahat. Seperti itu kata si Darwis. Alhamdulillah kalau seperti itu kata si Ustadz Umar. Tolong Bu Darwis dan Pak Darwis secepatnya meninggalkan rumah ini. Karena tadi siang saya menangkap gelagat dari makhluk gendruwo itu sangat emosi, sangat menaruh dendam. Maka saya minta Pak Darwis dan Bu Darwis, kalau memang memungkinkan malam ini juga Pak Darwis harus meninggalkan rumah ini. Nah seperti itulah. Jadi drama itu sangat mencekam. Cuman karena yang berbicara ini seorang ustadz yang bisa dipegang omongannya, jadi Pak Darwis dan Bu Darwis malam itu juga meninggalkan rumah itu. Ya, kemudian dia berpamitan dengan pembantunya, sudah membantunya beberapa hari ini, beberapa minggu ini dengan baik, dan tak lupa si Bu Darwis ini memberikan uang saku lah. Jadi keduanya saling berpelukan, menangis haru karena beberapa minggu saja mereka bertemu sudah akrab dan ternyata dipisahkan oleh sosok makhluk brengsek seperti itu. Nah, waktu berlalu si Pak Darwis sama Bu Darwis sudah bergegas masuk ke dalam mobil. Begitupun Ustadz Umar dan Mas Banu ikut di dalamnya. Dan segeralah mereka segera meninggalkan kota itu. Dan ketika subuh menjelang, mereka sudah nyampe di kota lama. Dan tanpa menunggu waktu lama juga, setelah mereka beristirahat sejenak, si Pak Banu ini, si Pak Darwis ini ngomong sama istrinya, "Ma, aku hari ini juga, aku akan datang ke kantor pusat dan langsung menyatakan mengundurkan diri." Seperti itu kata si Pak Darwis. Kemudian si Bu Darwis mengiyakan, "Alhamdulillah Pak, aku juga mendukung apa yang jadi keputusan Papa." Nah, pada sesi-sesi pengunduran diri itu di kantor pusat, si bosnya ini merasa keberatan. Soalnya memang Pak Darwis ini dianggap seorang pekerja yang ulet, yang handal. Kemudian dengan sikap yang begitu teguh seorang Pak Darwis ini akan keimanan dan ketakwaannya, dia tetap menolak tawaran dari bosnya. Kalau kamu mau untuk bekerja terus di kantor ini, kamu akan saya lipat gandakan gajimu dan akan saya kasih fasilitas lebih. Begitu kata si bosnya ini. Dan dengan lemah lembutnya si Pak Darwis mengatakan, "Mohon maaf Pak,
Jadi keputusan saya sudah final. Saya akan bekerja apa adanya, asalkan halal dan selamat. Bukan menunggu proyek yang sesat seperti itu. Nah, ketika si Pak Darwis ngomong seperti itu, bosnya langsung kaget. Kaget langsung setengah-setengah nggak percaya. Hah? Apa maksud kamu? Itu. Akhirnya si Pak Darwis menceritakan semuanya sudah, dan terbongkarlah sudah. Jadi ternyata keuletan kesuksesan bosnya ini gak lepas dari makhluk-makhluk durjana seperti itu. Maka dengan keberanian, dengan jiwa yang besar, dengan iman dan takwa yang kuat, Pak Darwis dikasih uang saku pun itu ditolak. Sekedar uang pesangon mungkin ya, itu ditolak. Karena apa? Karena ini sudah menganggap bahwa hasil jerih payah bosnya ini bukan murni. Dan ini ada kekuatan-kekuatan setan. Nah, kekuatan-kekuatan setan itu kalau diambil ya, sesuatu apapun, sekecil apapun dari kekuatan setan kalau sudah diambil dan dirasakan, itu akan berdampak buruk. Seperti itu pemahaman si Pak Darwis ini. Maka dengan keteguhan hatinya dia menolak semuanya sudah. Mengembalikan inventaris mobil, mengembalikan apa-apa yang sudah diberikan kepadanya kepada bosnya. Nah, detik itu juga maka resmilah si Pak Darwis ini menjadi seorang penganggur yang lebih terhormat daripada menjadi seorang pejabat sebuah perusahaan yang memakai sebuah kesesatan untuk kemajuan bisnisnya. Begitu pemirsa. Jadi cerita dari tumbal sesat sebuah proyek ini saya cukupkan sekian, dan mudah-mudahan bisa menjadi hikmah serta pembelajaran bagi kita semua. Di akhir kata, mudah-mudahan pemirsa yang mendukung channel saya ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kelancaran, dan dimudahkan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.